Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zul Afdal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK. Baiklah, di sini saya dari tim 4 konsentrasi akuntansi, yaitu dengan saya sendiri, Syafnia Putri dengan NIM 2305333 dan rekan saya Putri Lorenza dengan NIM 230535150. Baiklah, di sini lanjut saja kami memasuki materi yang akan dibahas. Pembahasan yang pertama itu terkait poin-poin mendasar pemilihan media dari RPP mata pelajaran ekonomi konsentrasi akuntansi. Yang pertama itu ada terdapat kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ekonomi di SMK akuntansi ini adalah agar siswa mampu menganalisis konsep dasar kegiatan ekonomi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan. Media Zoom membantu guru menjelaskan materi secara interaktif melalui presentasi, sedangkan poster memperkuat pemahaman visual terhadap topik seperti mekanisme pasar, fungsi uang, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Yang kedua itu terdapat kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, di mana siswa akuntansi memiliki karakteristik yang cenderung teliti, analitis, dan senang dengan data konkret. Oleh karena itu, media yang dipilih perlu menyediakan tampilan visual dan komunikasi langsung. Zoom memungkinkan interaksi aktif dengan visualisasi data keuangan digital, sementara poster membantu menampilkan konsep ekonomi dalam bentuk grafis sederhana. Yang ketiga itu terdapat kesesuaian dengan materi pembelajaran, di mana materi ekonomi seperti sistem ekonomi, permintaan dan penawaran, serta kebijakan moneter dan fiskal dapat dijelaskan lebih efektif dengan media visual dan interaktif. Zoom memungkinkan pemutaran video dan simulasi pasar, sedangkan poster membantu memperkuat pemahaman konsep dengan menampilkan diagram atau alur proses ekonomi. Yang keempat itu terdapat kondisi dan ketersediaan sarana, yang dimana media Zoom ini cocok digunakan ketika pembelajaran dilakukan secara daring atau hybrid. Sedangkan poster efektif untuk pembelajaran tatap muka di kelas. Yang kedua dan kedua media ini dapat dikombinasikan agar pembelajaran tetap berjalan optimal dalam berbagai kondisi. Dan yang terakhir itu ada kemudahan akses dan efektivitas, yang dimana guru memilih Zoom karena mudah digunakan dan memiliki fitur pembelajaran seperti share screen dan breakout room. Poster dipilih karena sederhana dan tidak memerlukan teknologi tinggi, sehingga mudah dibuat dan digunakan oleh guru maupun siswa. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan masing-masing media dalam mendukung pembelajaran ekonomi. Yang pertama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait media online. Di sini kami mengambil Zoom meeting dari media online-nya. Nah, kelebihan dari media online Zoom meeting ini, yang pertama itu dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh secara real time, menjaga interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua itu memiliki fitur pendukung pembelajaran seperti screen sharing, recording, polling, dan chat yang memudahkan guru dalam menjelaskan materi ekonomi. Yang ketiga itu mendukung penggunaan berbagai jenis media lain seperti video, PowerPoint, serta simulasi akuntansi digital. Yang keempat itu fleksibel dalam pelaksanaan, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kemampuan literasi digital siswa dan menumbuhkan kemandirian belajar. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Putri Lorenza. Kepada Putri Lorenza dipersilahkan. Bud, stop kan Bud? Ya kekurang.
Selanjutnya, kekurangan dalam media online Zoom meeting ini yang pertama itu membutuhkan koneksi internet yang stabil dan perangkat dengan spesifikasi memadai. Yang kedua, tidak semua siswa aktif dalam diskusi karena keterbatasan teknis atau rasa malu dalam berbicara di ruang virtual. Yang ketiga, itu pengawasan terhadap keaktifan siswa sulit dilakukan secara optimal. Yang keempat, itu dapat menyebabkan Zoom fatigue atau kelelahan akibat layar. Dan yang terakhir itu kurangnya interaksi sosial secara langsung sehingga suasana kelas terasa kurang hidup. Nah, di sini contoh penerapannya itu pada pembelajaran topik peran pasar dalam perekonomian, guru menjelaskan teori melalui Zoom dengan membagikan materi PowerPoint dan simulasi grafik permintaan penawaran. Kemudian siswa dibagi dalam breakout room untuk mendiskusikan contoh kasus pasar barang dan jasa di sekitar mereka. Baiklah ya, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Putri Lorenza. Kepada Putri Lorenza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Syafnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang media offline. Di sini kami untuk media offline-nya memakai poster. Kelebihan dari media offline ini yang pertama yaitu menarik secara visual karena memadukan teks, warna, dan gambar yang mudah dipahami. Poster ini menggabungkan teks singkat, warna cerah, dan gambar ilustrasi sehingga mudah menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua dapat dijadikan alat bantu dalam menjelaskan konsep abstrak ekonomi seperti sistem ekonomi, campuran, atau fungsi akuntansi dalam kegiatan ekonomi. Misalnya itu konsep seperti sistem ekonomi campuran atau fungsi akuntansi dalam kegiatan ekonomi dapat divisualisasikan dalam bentuk alur atau bagan pada poster. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan listrik, internet, atau perangkat digital. Ini sehingga tetap dapat digunakan meskipun ada kendala teknis atau keterbatasan fasilitas. Kemudian yang keempat ada dapat meningkatkan kreativitas siswa jika mereka membuat sendiri poster bertema ekonomi. Ini nih saat siswa membuat poster bertema ekonomi sendiri, mereka belajar menyaring informasi yang penting, menyusun alur logis, dan mengembangkan kreatif visual. Kemudian yang kelima, dapat dijadikan media pajangan di kelas untuk memperkuat pemahaman jangka panjang. Seperti ini membantu memperkuat pemahaman jangka panjang terhadap materi yang sudah dipelajari. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, tidak bersifat interaktif dan tidak dapat menampilkan perubahan data ekonomi terbaru. Yang kedua, informasi yang dimuat terbatas dan harus dirancang secara ringkas. Kemudian yang ketiga, desain kurang menarik akan mengurangi minat baca siswa. Yang keempat, mudah rusak jika tidak disimpan dengan baik. Kemudian yang kelima, tidak dapat menampilkan suara atau animasi untuk memperjelas materi. Contoh penerapannya yaitu siswa membuat poster bertema peran akuntansi dalam pembangunan ekonomi yang menampilkan alur hubungan antara kegiatan ekonomi, masyarakat, dan pencatatan akuntansi. Poster ini kemudian dipajang di kelas sebagai media pengingat konsep. Agar hubungan antara kegiatan ekonomi masyarakat, pencatatan akuntansi, dan pembangunan ekonomi nasional, simbol-simbol atau bagan sederhana untuk memperjelas hubungan tersebut. Poster hasil karya siswa ini kemudian dipajang di kelas sebagai alat bantu visual untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Next. Kemudian keterbacaan media terhadap pengguna, yaitu yang pertama Zoom Meeting. Bagi guru itu membantu penyampaian materi dengan grafik, data, dan simulasi pasar. Kemudian memantau partisipasi siswa melalui video dan attendance report. Kan keterbacaan media terhadap pengguna itu bagi siswa yang pertama memudahkan pemahaman materi melalui visual, baik bagan video lembar kerja digital. Kemudian keterbacaan menurun jika sinyal lemah atau layar kecil. Aspek keterbacaannya tinggi jika visual menarik dan bahasa yang akan digunakan guru jelas. Di mana ini sangat membantu diakses setiap saat tanpa bantuan alat tambahan dan menyajikan informasi yang sederhana namun padat. Kemudian untuk poster, kalau bagi guru itu
Poster membantu guru dalam menjelaskan konsep ekonomi yang bersifat abstrak, seperti sistem ekonomi atau fungsi akuntansi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kalau bagi siswa, karena berisi informasi singkat dan visual konkret, poster mudah dibaca dan dipahami, terutama oleh siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Tata letak dan warna yang menarik akan meningkatkan efektivitas keterbacaan. Untuk aspek keterbacaan itu sangat tinggi karena poster dapat diakses setiap saat tanpa bantuan alat tambahan dan menyajikan informasi yang sederhana namun padat. Kemudian dapat diakses kapan saja tanpa alat bantu tambahan. Kemudian hubungan pemahaman guru atau siswa terkait dengan penerapan medianya dalam pendekatan deep learning di sekolah. Yang pertama itu penerapan Zoom dan poster dalam pembelajaran ekonomi membantu guru dan siswa menerapkan pendekatan deep learning. Pendekatan deep learning menekankan pada pemahaman mendalam, analisis kritis, dan keterkaitan antara konsep dengan kehidupan nyata, bukan sekadar menghafal teori ekonomi. Kemudian yang kedua, guru menggunakan Zoom untuk menciptakan pembelajaran interaktif dan reflektif melalui diskusi, simulasi, dan analisis kasus nyata sehingga mendorong berpikir kritis. Melalui fitur seperti screen sharing, breakout room, dan simulasi pasar, guru dapat memfasilitasi diskusi dan pemecahan masalah yang menuntut siswa berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, siswa menggunakan poster untuk memperdalam pemahaman konsep melalui visualisasi dan kreativitas, tidak sekadar menghafal materi. Bagi siswa, media poster membantu mereka memperdalam pemahaman supaya dalam menyusun ulang informasi dengan merancang atau membaca poster ekonomi, siswa belajar mengidentifikasi ide utama, menghubungkan antar konsep seperti sistem ekonomi. Kemudian proses ini menuntut pemahaman mendalam dan kreativitas. Poster ini juga mendorong siswa untuk dalam menghasilkan representasi visual yang dengan memuat pemahaman mereka sendiri terhadap materi. Kemudian yang keempat yaitu kedua materi ini menumbuhkan kemampuan analitis, kolaboratif, dan pemahaman bermakna yang menjadi inti dari deep learning di sekolah. Dengan demikian, Zoom maupun poster membantu guru dan siswa mencapai pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir, analisis, dan pemaknaan konsep. Kombinasi kedua media ini memperkuat pendekatan deep learning di sekolah karena mendorong siswa untuk berpikir kritis, memahami konteks nyata, serta membangun keterampilan pada abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Syafnia. Terima kasih kepada Putri Lorenza. Baiklah, sekian penyampaian materi dari tim 4 konsentrasi akuntansi yang telah kami sampaikan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pemilihan media pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran ekonomi konsentrasi akuntansi sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Zoom Meeting memberikan fleksibilitas dan interaktivitas tinggi dalam pembelajaran daring. Sedangkan poster berfungsi sebagai media visual yang sederhana namun kuat dalam memperkuat pemahaman konsep ekonomi. Dan keduanya ini dapat saling melengkapi. Seperti Zoom ini digunakan untuk kegiatan diskusi dan presentasi interaktif. Sementara poster berperan sebagai alat pengingat visual di ruang kelas. Kombinasi kedua media ini mampu menciptakan proses pembelajaran ekonomi yang menarik, aktif, dan bermakna bagi siswa akuntansi. Kombinasi Zoom dan poster mendukung pendekatan deep learning karena menumbuhkan pemahaman mendalam, kemampuan analitis, kolaborasi, dan kreativitas siswa dalam pembelajaran ekonomi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.